Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas meja adjustable yang bisa naik turun gitu. Ini dari Fantech GD814 namanya. Jadi akan kita bahas experience-nya gimana pas gue pakainya. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini adalah meja gaming yang basically mirip sama beberapa meja gaming udah pernah gue review sebelumnya. Kesamaannya itu ada di daun mejanya, dari bahannya, ini kayak karbon-karbon gitu surface-nya. Dan dia punya model juga yang kebelah dua, jadi ini sama. Perbedaan signifikan ada di kakinya tentunya, jadi yang kemarin-kemarin itu nggak adjustable, yang ini bisa naik turun gitu. Ya, ini memang bukan hal baru karena udah banyak juga meja adjustable dari brand lain. Tapi ini baru untuk gue pribadi karena gue belum pernah cobain meja adjustable sebelumnya. Untuk rakit meja ini emang sedikit mikir ya awalnya karena gue baru pertama kali juga. Cuman pas udah dirakit ya cukup simpel karena udah jelas di manual guide-nya. Kemarin sih gue sempet ada bingung dan mungkin terjadi juga sama kalian. Itu ada di bagian besi bar ini yang dihubungin ke dinamonya, dan besi bar ini juga tadinya dia kebagi dua dan kita harus sambungin keduanya itu pakai benda yang mirip kayak pipa ini. Nah, part besi ini tuh lumayan krusial memang, jadi dia tuh untuk media komunikasi antara dinamo dengan mekanik di kakinya yang bikin meja ini jadi bisa naik turun. Saran gue untuk kalian pertama mapping dulu mejanya mau taruh di mana dan tentuin source power kalian atau stop kontak kalian itu routing kabelnya itu dari mana. Karena hal tersebut lumayan penting untuk nentuin dinamo ini ditaruh di sebelah mana, di kanan atau di kiri. Kita bisa pilih kedua opsi itu karena di Fantech ini di daun meja juga udah dikasih slot baut untuk kita bisa baut si controllernya ini di kanan atau di kiri. Cuman menurut gua itu bisa ditentuin dari awal biar kita tuh nggak kerja dua kali. Nah, menurut gua ini adalah tantangan dan cukup krusial juga ketika kita rakit meja adjustable untuk mikirin routing kabelnya, karena kita tuh harus punya spare ya ketika meja ini naik atau turun, kabel itu nggak ketarik. Itu ya harus dipikirin sih. Dan untungnya si Fantech GD814 ini dia provide kayak mesh untuk kabel manajemen, jadi kita bisa taruh terminal semua di situ dan colok-colok kabel dari device kita, dari PC atau monitor ke satu source yang sama. Jadi ketika mejanya naik ya terminalnya ikut naik juga. Jadi di sini tuh di setup kabel gua yang ngegantung cuman satu kabel dari terminal ke steker, jadi cuman itu aja. Jadi nggak banyak kabel yang ke stretch nantinya. Untuk rangka kakinya awalnya gue agak pesimis karena modelnya itu ngumpul di tengah untuk bagian yang nopang ke daun mejanya ini. Karena logikanya semakin lebar, semakin ada jarak, harusnya semakin kokoh, gak goyang, dan nopang daun mejanya itu jadi lebih stabil. Tapi ternyata ini setelah gue pasang dan gue tes ini aman, ada goyang tapi minim banget dan ini nice sih. Gue rasa ada kebantu juga sama struktur base kakinya ini, ada besi yang nyatuin siku-siku antara bar tengah dan kakinya juga, itu yang bikin kokoh menurut gue. Nah, ini adalah posisi terendah dari meja Fantech GD814. Kalau kita lihat di sini ada di 73 cm ya, lihat di controllernya. Kita coba tes untuk naikin dia ke posisi paling tinggi, ada di 118 cm. Nah, ini tuh berhenti dulu ya, otomatis di tinggi yang udah kita save sebelumnya, nanti akan gue kasih tahu, dan pencet sekali lagi tahan 3 detik untuk dia naik sampai ke paling atas. Oke. Nah, ini kayak kebanyakan meja adjustable lainnya, ketika di posisi paling tinggi ya pasti dia akan wobble ya. Itu adalah hal yang wajar sih menurut gue, karena gue pribadi pakai di posisi tertinggi dia itu bukan untuk main game atau aktivitas yang ekstrim banget gitu. Cuman ya santai ngetik-ngetik, ngecek-ngecek jadwal gitu. Jadi ya goyang-goyang sedikit kayak gitu masih nyaman lah. Untuk controller meja ini ada 3 button, ada naik, turun, dan memori. Nah, jadi memori di sini kita bisa nge-save 2 settingan pas kita duduk dan satu lagi settingan pas kita lagi berdiri. Cara nge-save tingginya gue sangat bingung awalnya, jadi gue harus baca manual guide dan ternyata ya kalau udah tahu sih jadinya gampang ya. Jadi caranya itu kita misalnya tentuin nih tinggi gue di sini 170 cm badan gue, dan gue nyaman itu di sekitar 102 cm pas gue kerja sambil berdiri ya. Nah, kalau udah nyampe di 102 cm itu kita tahan yang logo M-nya. Naik kursi gue. Nah, ini udah di 102 cm. Kita tahan yang logo M, terus nanti dia blink ada tulisan S strip gitu. Nah, karena ini kita pengen nge-save untuk yang tinggi, kita pencet yang atas. Gitu. Oke, ini udah ke-save di 102. Dan kalau misalnya pengen nge-save di posisi duduk kita ya tentuin dulu tinggi duduk terbaik kita itu di mana nyamannya. Misalnya gua di 75 cm ya. Nah, gua udah di 75 ini, gua pencet yang M, tahan. Udah ngeblink,
SS gini, nah nanti pencet yang button ke bawah. Nah untuk manggil save one-nya tadi gimana? Jadi kita tinggal tahan aja 3 detik di misalnya posisi yang tadi kita pengen berdiri ya. Jadi kita pencet yang tombol atas ini, yang tombol ke atas kita pencet 3 detik dan dia akan otomatis berhenti di profile yang udah kita save tadi tingginya di 102. Dan kalau kita pencet lagi 3 detik tahan sampai dia ngeblink, nah ini akan ke posisi paling tinggi. Dan sebaliknya juga kayak gitu. Kalau misalnya kita pengen dapetin profile yang tadi kita udah save untuk duduk kita, posisi duduk, ya kita pencet aja yang ke bawah tahan 3 detik. Nah dia akan berhenti otomatis di profile yang udah tadi kita save untuk posisi duduk. Dan kalau kita lanjutin lagi bawah tahan 3 detik, ya dia akan ke settingan yang paling rendahnya dia di 73 cm. Terus kalau misalnya kita pencet M ini sekali-sekali, di sini tuh ada kayak tulisan R30, R45 dan R60. To be honest gue nggak tahu ya ini fungsinya apa. Kalau gue baca-baca sih kalau nggak salah ya, ini tuh kayak buat reminder gitu kalau kita nanti diingetin kalau misalnya udah 30 menit kita kebanyakan duduk, dia akan ngeblink gitu kalau nggak salah deh. Pokoknya dia akan nulis apa gitu, CH apa gitu. Jadi nanti ya itu untuk ngingetin kita aja, berdiri woi. Ya. So gimana fungsi sebenarnya dari adjustable standing desk ini? Apakah bener bikin kita itu lebih produktif, bikin kita lebih lama ya, tahan lama di depan komputer, dan bikin kita tuh terhindar dari back pain karena ya bikin ini lebih sehat ya untuk kita. Well, awal-awal gue pakai ini ya cukup happy sih karena punya posisi banyak ketika kerja gitu, punya varian posisi lain ya. Karena ya bisa berdiri itu sangat-sangat ngebantu sih. Kadang tuh kalau otak kita udah panas, udah enak nih kerja lagi lancar-lancarnya, ada aja gangguan kayak distraction, bungkung gua pegel gitu. Terus berdiri terus ya lalalala, akhirnya udah dingin lagi gitu otaknya. Ya jadi kalau pakai meja ini enaknya udah pegel nih ya, tinggal dorong bangku ke belakang, lurusin punggung ya, bisa sambil ngetik juga tetap. Jadi ya itu lebih menghemat waktu aja sih, efisiensi kerja itu bisa pakai ya tertolong lah. Tapi ya cuma perbandingan antara kita duduk dan berdiri ya tentu lebih banyak duduk ya kalau gue pribadi. Mungkin 20% gue diri ya, sisanya gue lebih suka duduk lah. Karena jujur pegel juga loh berdiri gitu kerja. Ya nggak nyaman aja, kaki kayak nggak kebiasa gitu ya. Ya paling kerja diri itu emang ketika lagi dibutuhin aja ya, misalnya lagi pengen santai. Gue sih paling sering ketika gue dari luar terus pengen mampir dulu nih ke studio, ngerjain hal-hal yang sepele gitu ya, kayak ngecek jadwal buat besok gitu, terus ngecek-ngecek chat-chat dari brand. Ya itu enak banget ketika ini masih berdiri posisinya. Jadi ini kan badan dari luar tuh kayak masih kotor gitu ya. Jadi yang nggak duduk di kursi bisa sambil ngecek-ngecek kerjaan sedikit ya, itu kebantu sih untuk hal tersebut. Itu hal yang paling sering gue lakukan. Cuman apakah ini adalah meja yang worth it untuk dibeli ya? Harganya dia di 2,8 juta si Fantech GD814 ini. To be honest, ini adalah meja adjustable yang bisa dibilang cukup budget ya di antara yang lain-lain kayak Udesk. Terus ada merek lain juga, tapi ada yang All for Works itu harganya di 2,5 kakinya doang. Itu bisa jadi opsi juga, cuman dia nggak ada daun meja. Sementara ini 2,8 udah ada daun mejanya. Walaupun jujur gue emang pengen ganti sih daun meja ini ke daun meja gue yang lain, ke Taiji. Ini gue pengen banget ganti si Taiji ke sini gitu, atasnya Taiji ke sini, perfect sih. Cuman ada masalahnya di mana Taiji itu gue harus bolongin lagi ya baut-bautnya, kayak males. Intermezzo ya. Pokoknya 2,8 juta untuk meja standing kayak gini, kalian harus mikir ya, kira-kira lebih worth it untuk gue beli kursi kerja aja yang bikin tambah nyaman, atau beli meja kayak gini. Menurut gue prioritasnya adalah kursi dulu sih, baru meja. Karena ya tadi gue bilang lebih banyak duduk ujung-ujungnya dibanding berdiri ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya kursi kerja ergonomik gitu yang buat kalian nyaman kerjanya, ya ini adalah investasi kedua menurut gue yang bisa kalian beli. Ini bisa jadi opsi karena cukup murah ya untuk standing desk, cukup budget, udah terima jadi aja. Kalian beli 2,8 itu udah include sama semua-muanya. Sebetulnya ini ada beberapa aksesoris lainnya kayak cup holder, terus headset holder, terus di sini juga dia ada slot kabel management gitu, tapi gue nggak pakai karena kabel gue langsung ke belakang dan udah rapih juga sih gitu. Dan yang paling gue suka aksesorisnya adalah si mesh kabel management itu sih, itu nice banget ya. Ya, so segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.